Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nida Maulida dan saya merupakan salah satu konsultan imigrasi dan tour organizer di perusahaan kami, yaitu Al Mashhadi 99 Immi Consult. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat menonton kepada teman-teman yang ada di Indonesia, karena pada saat ini saya ingin berbagi informasi mengenai kekuatan paspor dan fungsi dari paspor Indonesia itu sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon teman-teman untuk subscribe, berlangganan akun channel perusahaan kami dan like video ini dan juga memberikan komen sebagai support untuk dukungan kami. Sahabat semuanya, kenapa pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai paspor Indonesia? Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada Instagram perusahaan kami, kepada akun WhatsApp perusahaan kami, dan juga kepada website perusahaan kami. Mereka banyak sekali yang bertanya bagaimana caranya untuk traveling ke luar negeri menggunakan paspor Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, dengan paspor Indonesia kita bisa menjelajahi 39% dari negara-negara yang ada di dunia ini. 39% itu kita bisa menjelajahinya tanpa visa atau menggunakan VOA, yaitu Visa on Arrival. Dan kita akan menjelaskan lebih detail pada penjelasan selanjutnya. Dan lalu bagaimana dengan 61% negara yang ada di dunia ini? Nah, untuk 61% negara yang ada di dunia ini, kita membutuhkan visa, baik itu stiker visa, e-visa, ataupun ETA. Baiklah sahabat semuanya, untuk jenis visa yang pertama yaitu bebas visa. Maksud bebas visa di sini adalah kita tidak membutuhkan visa sama sekali untuk mengunjungi negara-negara tersebut. Ada berapa sih negara-negara yang kita sebagai warga negara Indonesia bebas berkunjung ke negaranya tanpa harus mempunyai visa terlebih dahulu? Hanya membawa paspor saja, dan kita hanya membeli tiket secara langsung, dan kita hanya perlu terbang dan membawa cukup uang. Sangat simpel sekali kan? Jadi ada 24 negara di dunia ini yang kita bisa mengunjunginya secara bebas. Negara apa saja sih yang bisa kita kunjungi? Nah, untuk semua negara yang ada di Asia Tenggara, kita sebagai warga negara Indonesia bebas mengunjunginya. Yaitu ada Malaysia, Singapura, dan ada juga Brunei Darussalam, dan ada juga Thailand, Kambodia, dan Laos. Dan untuk negara Oman, Kolombia, Dominika, Haiti, dan Brazil juga kita bisa mengunjunginya tanpa membutuhkan visa sama sekali. Enak banget ya, untuk traveling itu kita tidak membutuhkan visa yang super duper ribet sekali. Jenis visa selanjutnya yaitu ada VOA. Apa sih VOA itu? VOA itu adalah Visa on Arrival. Jadi kita membutuhkan visa itu hanya pada saat kedatangan saja. Ketika kita landing di bandara tujuan negara yang kita kunjungi, kita baru apply visa untuk negara tersebut. Jadi sebelum travel ke negara itu kita tidak membutuhkan visa sama sekali. Jadi konsepnya juga sama, kita hanya membawa paspor, memesan tiket, hanya packing tas-tas bawaan kita aja, dan mempersiapkan cukup uang yang akan kita bawa untuk hotel, biaya makan, dan biaya transportasi, dan biaya akomodasi lainnya. Hanya pada saat kita landing di negara tujuan, kita hanya perlu untuk mengunjungi counter. Jadi ada counternya, counter khusus untuk VOA. Kita hanya datang ke counter tersebut dan kita menyerahkan beberapa uang untuk visa itu sendiri. Dan negara mana saja sih yang kita sebagai warga negara Indonesia membutuhkan VOA atau Visa on Arrival? Yaitu ada 39 negara di dunia yang kita membutuhkan VOA. Di antaranya adalah Jordan dan Maldives. Wah, Maldives keren banget kan? Kita bisa honeymoon di Maldives hanya menggunakan VOA saja. Baiklah sahabat semuanya, untuk jenis visa selanjutnya yaitu e-visa atau electronic visa. Dan untuk electronic visa itu sendiri, yaitu teman-teman semuanya hanya perlu mensubmit atau
melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh negara-negara tujuan yang akan teman-teman semuanya datangi melalui website resmi imigrasi dari negara-negara tersebut. Dan biasanya dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu adalah scan karena ini online ya, secara online. Jadi scan dari paspor, dan yang kedua adalah scan dari foto kita, dan yang ketiga adalah hotel booking, dan selanjutnya ada tiket pesawat dilampirkan juga ya teman-teman. Yang terakhir yaitu pembayaran, dan pembayaran ini harus dilakukan melalui kartu kredit ataupun transfer bank. Dan untuk biayanya berbeda-beda tergantung dari negara yang akan kita kunjungi. Dan negara yang membutuhkan e-visa diantaranya ada Georgia, ada India, ada Lesotho, dan ada Madagaskar. Baiklah sahabat semuanya, untuk jenis visa selanjutnya adalah ETA atau Electronic Travel Authorization. Ini sejenis visa elektronik juga ya, kita apply-nya online. Lalu apa bedanya ETA dengan e-visa yang tadi sudah kita bahas sebelumnya? Pada dasarnya sama prosesnya, melampirkan semua dokumen secara online, namun yang berbeda adalah ETA ini agak sedikit rumit. Kenapa rumit? Karena ETA ini kita melampirkan beberapa dokumen pelengkap atau dokumen tambahan. E-visa itu lebih simple, kalau ETA lebih complicated ya. Lalu jenis dokumen apa saja sih yang kita butuhkan untuk apply visa ETA ini? Contohnya dulu kalau saya waktu apply visa ke Pakistan itu pakai ETA juga ya, karena Pakistan adalah salah satu negara. Untuk orang Indonesia itu kita memerlukan jenis visa ETA, kita apply-nya online. Dulu waktu saya ke Pakistan, saya melampirkan beberapa dokumen tambahan, yaitu ada slip gaji, ada surat keterangan kerja juga dari perusahaan, terus ada rekening koran atau bank statement, terus ada juga surat undangan dari warga negara Pakistan, dan melampirkan juga identity card atau semacam KTP, kartu penduduk dari warga negara Pakistan. Untuk jenis visa yang terakhir yaitu stiker visa. Stiker visa itu sebuah stiker yang dikeluarkan oleh kedutaan besar dari negara-negara tujuan yang akan kita kunjungi, dan itu ditempel di paspor kita. Dan stiker visa ini merupakan jenis visa yang paling sulit untuk didapatkan, dan juga membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, dan juga banyak uang yang harus kita keluarkan, karena kita harus bolak-balik ke kedutaan besar. Kita juga harus menyediakan waktu ya, karena biasanya nggak semua yang kita apply itu langsung pada hari itu juga, kita harus menunggu beberapa waktu. Terus juga kadang nggak cukup satu kali balik aja ke kedutaan itu, dan memang biayanya juga sangat besar ya, tergantung negara tujuan yang akan kita kunjungi. Dan ada beberapa negara yang memang mengapply visa itu tidak ke kedutaannya secara langsung, tapi ke VFS Global atau perwakilan dari kedutaan-kedutaan negara-negara yang akan kita kunjungi itu. Untuk negara apa saja yang kita membutuhkan sebagai warga negara Indonesia, kita membutuhkan visa, stiker visa untuk pergi ke sana, yaitu ada Amerika Serikat, terus juga ada beberapa negara di Eropa. Untuk sanction visa ya, untuk Uni Eropa kita membutuhkan visa, stiker visa juga. Ada New Zealand, dan ada Australia juga, dan masih banyak negara lainnya. Baiklah sahabat semuanya, itulah semua jenis-jenis visa yang kita butuhkan sebagai warga negara Indonesia untuk traveling ke luar negeri. Dan untuk info lebih detail lagi, lebih memperinci untuk bagaimana caranya kita sebagai warga negara Indonesia untuk apply visa ke Pakistan, ke Turki, ke Kanada, Georgia, Iran, dan negara-negara lainnya yang ada di dunia ini, bagaimana caranya. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah saya dan rekan-rekan saya di Al-Mashhadi ini akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana caranya supaya mendapatkan visa dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan
komen, dan juga jangan lupa subscribe akun channel dari perusahaan kami ini, dan silakan juga memfollow akun Instagram perusahaan kami, linknya nanti ada di deskripsi ya. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh mengirimkan pesan di WhatsApp resmi perusahaan kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.